Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal ya, UTS atau PTS ya, mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema 3, kelas 4 SD semester 1 atau semester ganjil, kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar ya. Oke teman-teman, yang baru bergabung jangan lupa dukung channel kakak ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Kemudian tekan tombol loncengnya ya. Langsung saja teman-teman, kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang bertujuan untuk mencari informasi secara lengkap disebut A. Diskusi bersama banyak orang, B. Musyawarah, C. Bercerita, D. Wawancara. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut wawancara. Kita lanjut ke soal yang kedua. Orang yang mengajukan pertanyaan pada orang yang diwawancarai disebut A. Narasumber, B. Audien, C. Pewawancara, D. Notulen. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut pewawancara. Kemudian soal yang ketiga. Orang yang memberikan informasi dalam kegiatan wawancara adalah A. Narasumber, B. Audien, C. Pewawancara, D. Notulen. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya, narasumber. Jadi narasumber adalah orang yang memberikan informasi ketika kita melakukan wawancara ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Tujuan dilakukannya kegiatan wawancara adalah A. Untuk mengenal sifat narasumber, B. Untuk menyelidiki pewawancara, C. Untuk memperoleh informasi dari narasumber, D. Untuk melihat rumah narasumber. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya, untuk memperoleh informasi dari narasumber. Kita lanjut ke soal yang kelima. Pewawancara memperkenalkan diri kepada narasumber. Hal tersebut merupakan A. Tahap awal ketika sedang melakukan wawancara, B. Langkah akhir pelaksanaan wawancara, C. Tujuan pelaksanaan wawancara, D. Saat sebelum melaksanakan wawancara. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya, tahap awal ketika sedang melakukan wawancara. Kita lanjut ke soal yang keenam. Menyiapkan daftar pertanyaan dilakukan pada saat A. Sesudah mendapatkan informasi, B. Sesudah selesai wawancara, C. Pada saat wawancara dimulai, D. Sebelum melakukan wawancara. Nah, tentu alangkah baiknya dilakukan ya D ya, sebelum melakukan wawancara. Kemudian soal yang ketujuh. Pertanyaan yang akan disampaikan saat wawancara adalah pertanyaan A. Sesuai dengan keinginan narasumber, B. Sesuai dengan pokok permasalahan, C. Sesuai dengan kaidah kamus besar bahasa Indonesia, D. Sesuai dengan keinginan penonton. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya, sesuai dengan pokok permasalahan. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Hal di bawah ini yang harus kita lakukan setelah selesai melakukan wawancara kecuali A. Mengucapkan terima kasih, B. Mohon diri, C. Meninggalkan narasumber begitu saja, D. Menyampaikan permohonan maaf jika ada penyampaian yang salah. Jadi jawaban yang benar adalah C ya, meninggalkan narasumber begitu saja ya. Jadi meninggalkan narasumber begitu saja bukan yang harus kita lakukan setelah selesai melakukan wawancara. Kemudian soal yang ke-9. Pertanyaan yang baik harus mengandung A. 5W dan 1H atau adik Simba. Nah, adik Simba ini
Apa, di mana, kemana, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Kemudian B, tanda seru. C, kata sisipan. D, kata penghubung. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya. 5W tambah 1H atau adik Simba, yaitu apa, di mana, kemana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian soal yang ke-10, kalimat berikut yang digunakan ketika mencari latar belakang sebuah peristiwa kepada narasumber adalah A, apakah peristiwa tersebut? B, bila mana peristiwa itu terjadi? C, kapan peristiwa itu terjadi? D, mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya. Mengapa peristiwa itu terjadi? Itu merupakan suatu pertanyaan untuk mencari latar belakang terjadinya sebuah permasalahan. Kita lanjut ke soal yang ke-11. Memotong ucapan sang narasumber. Pertanyaan yang berbelit-belit, pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan narasumber adalah hal yang harus kita titik-titik saat wawancara. A, teruskan. B, hindari. C, rencanakan. D, susun. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya. Hal yang harus kita hindari saat wawancara. Kemudian soal yang ke-12. Di bawah ini, hal-hal yang harus dituliskan dalam laporan wawancara adalah A, latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat kegiatan, hasil wawancara, dan kesimpulan. B, keuntungan dalam wawancara. C, kerugian dalam wawancara. D, sifat buruk dari pewawancara. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya, latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat kegiatan, hasil wawancara, dan kesimpulan. Kemudian soal yang ke-13. Sikap yang harus ditunjukkan saat melakukan wawancara adalah A, ramah dan sopan. B, bengis. C, tidak sopan. D, malu-malu. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya, ramah dan sopan adalah contoh sikap yang harus kita tunjukkan saat kita melakukan wawancara. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pergunakan bahasa resmi saat wawancara. 2. Pertanyaan dengan jelas, ringkas, padat, dan terfokus. 3. Pertanyaan mengarah pada berbagai topik. 4. Ulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Pertanyaannya, hal yang harus dilakukan pewawancara saat melaksanakan wawancara ditunjukkan pada nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya, 1. Pergunakan bahasa resmi saat wawancara. Kemudian yang kedua, pertanyaan dengan jelas, ringkas, padat, dan terfokus. Kemudian soal yang ke-15. Kalimat tanya berikut yang tepat untuk menggali informasi narasumber tentang latar belakang pentingnya melestarikan hewan langka adalah A, bagaimana upaya melestarikan hewan langka? B, apa tujuan hewan langka dilestarikan? C, mengapa hewan langka perlu dilestarikan? D, sejak kapan hewan langka perlu dilestarikan? Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya. Mengapa hewan langka perlu dilestarikan? Itu merupakan pertanyaan untuk menggali atau melatar belakangi pentingnya melestarikan hewan langka. Kemudian soal yang ke-16, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan A, orang, B, sebab, C, keadaan, D, keterangan waktu. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya, untuk menanyakan suatu sebab. Kita lanjut ke soal yang ke-17. Laporan wawancara yang baik dibuat berdasarkan A, khayalan, B, kenyataan, C, tujuan,
D. Keinginan. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya, berdasarkan kenyataan dari hasil wawancara. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-18. Laporan yang disusun setelah melakukan wawancara disebut A. Laporan hasil observasi, B. Laporan hasil investigasi, C. Laporan pertanggungjawaban, D. Laporan hasil wawancara. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut laporan hasil wawancara. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-19. Berikut ini yang merupakan etika dalam berwawancara dengan narasumber adalah A. Tersenyum terus-menerus saat wawancara, B. Menundukkan kepala, C. Bertanya secara panjang dan berbelit-belit, D. Bertanya dengan bahasa yang sopan dan santun. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, bertanya dengan bahasa yang sopan dan santun. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-20. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan A. Waktu, B. Tempat, C. Sebab akibat, D. Cara. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal kita kali ini. Sampai jumpa di lain video ya. Terima kasih.